Doa dicukupkan. Selanjutnya diserahkan ke Pak Nuzul. Silakan Pak Nuzul. Ya, baik. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Saudara warahmatullahi. Ferdiko Lona Boang Manalu, apakah sudah siap ya untuk menyampaikan apa proposalnya? Sudah Sudah siap, siap, Pak. Ferdiko ya? Ya, jadi kami akan ambilkan waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan presentasinya. Nanti mungkin kita akan perbanyak untuk pendalamannya ya di sisa waktunya. Jadi dimulai dari sekarang, silakan Anda untuk presentasikan proposalnya. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat dan yang saya hormati, dosen penguji Bapak Nujul Barka Priutomo STMT dan Ibu Muflisa Dewi Ratna PSPD MT dan Bapak Zainal Nur Arifin Dipel Ing HTL MT DRSC. Dan yang saya hormati juga dosen pembimbing saya Ibu Eva Azra Latifa STMT. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferdi Kololona Bong Manalu dengan NIM 22021411047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Modifikasi Struktur Perkerasan Jalan Tol menggunakan metode Austrad 2024 dan perangkat lunak perkerasan. Lanjut, Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh temuan kerusakan kekerasan di jalan tol yang masih terjadi meskipun sudah menggunakan aspal PJ70 mutu tinggi sesuai Rekomtek Bina Marga tahun 2018 revisi 2. Ditambah lagi dengan adanya peningkatan volume kendaraan berat di jalan tol Jagorawi, karena itu karena inspeksi visual saja tidak cukup, maka diperlukan evaluasi atau prediksi struktural berbasis mekanistik menggunakan software CAMPEV untuk menghasilkan desain yang lebih optimal. Dari latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah pada penelitian saya. Yang pertama, ada bagaimana menganalisis desain kekerasan lentur menggunakan Austrad 2024. Yang kedua, bagaimana komparasi kinerja struktur antara Austrad 2024 dengan desain konsultan MDP 2024. Yang ketiga, ada bagaimana menentukan sisa umur layan struktur dari kedua metode tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan rekomendasi terbaik desain kekerasan lentur berdasarkan analisis CAMPEV. Dari rumusan masalah tersebut, ada juga 4 tujuan penelitian, di mana untuk menganalisis kinerja struktur dan sisa umur layan menggunakan dua metode, yaitu metode Austrad MDP 2024 dan MDPJ 2024. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan rekomendasi terbaik desain kekerasan lentur terkuat berdasarkan analisis software CAMPEV. Agar penelitian ini lebih terarah, adanya pembatasan penelitian pada penelitian saya, di mana pertama, penelitian ini ditinjau pada lokasi tol Jagorawi dengan kilometer 9 hingga 27. Yang kedua, penelitian ini hanya mencakup ruas jalan tol yang direkonstruksi menggunakan aspal PJ70. Yang ketiga, data lalu lintasnya tahun 2025. Keempat, penelitian ini hanya menggunakan program CAMPEV untuk analisis kerusakan. Dan yang keenam, analisis kerusakan tersebut yang dibahas adalah retak alur, retak lelah, dan umur sisa layan, di mana didapat dari persamaan metode Aspal Institute. Yang ketujuh, perhitungan tebalnya menggunakan pada jalan ruas utama atau main road. Yang kedelapan, penelitian ini mengasumsikan rem in sama dengan rem out karena sistem gerbang tol Jagorawi ini adalah sistem gerbang tol terbuka. Dan yang terakhir, pembagian presentasi golongan kendaraan mengacu pada hasil penelitian Prana 2025. Selanjutnya, manfaat penelitian pada penelitian ini terdapat 3 manfaat. Yang pertama, bagi lingkungan akademis, bisa dapat menjadi sumbangsi ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi pemangku kepentingan bisa sebagai dasar teknis dalam menentukan perencanaan struktur perkerasan. Dan yang terakhir, bagi masyarakat umum bisa menjadi informasi pengetahuan bagaimana struktur perkerasan dibuat nyaman dan aman.
Posisi penelitian saya ini terdapat di pembaruan pada evaluasi jalan tol, di mana state of the art penelitian saya menganalisis menggunakan CANPEV dengan desain pekerasan Austrot dan parameter aspal PJ70 untuk mengevaluasi regangan tarik lapisan aspal. Selanjutnya, berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian saya. Terdapat 5, di mana jurnal-jurnal ini banyak membahas komparasi ketebalan lapisan antara metode MDPJ, ASTO, dan Austrot. Namun penelitian saya ini memperbarui dengan fokus analisis mekanistis regangan pada memakai metode Austrot di jalan tol. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana perkerasan lentur adalah struktur perkerasan jalan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat utama, dengan setiap lapisan berfungsi menerima dan mendistribusikan beban lalu lintas. Secara teoritis, perkerasan lentur mempunyai 4 lapisan penyusun, yaitu lapis atas atau lapis permukaan, lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah, dan tanah dasar. Next. Pada penelitian saya ini menggunakan dua metode perencanaan tebal perkerasan, di mana yang pertama metode Austrot adalah kebijakan dari infrastruktur jalan Australia dan Selandia Baru, tetapi menurut Kofifa, penelitian Kofifa, di mana Austrot ini berpotensi diterapkan dalam perencanaan jalan Indonesia karena adanya kesamaan kondisi geografis. Yang kedua ada MDPJ atau Manual Desain Perkerasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, di mana susunan ini biasanya susunan lapisan perkerasan di jalan di Indonesia. Dan yang terakhir, setelah mendapatkan tebal dari kedua metode tersebut, dianalisis menggunakan perangkat lunak perkerasan berbasis teori sistem lapis banyak yang dikembangkan Dr. Yang. Pada analisis ini bisa menggunakan kerasan lentur ataupun kaku. Selanjutnya pada penelitian saya digunakan analisis kerusakan pada kerasan lentur. Saya mengambil kerusakan lentur itu terdapat 3, retak lelah, retak alur, deformasi permanen, dan nilai sisa umur layan, di mana didapatkan dari persamaan metode Aspal Institute. Baik, selanjutnya di bab 3 ini lokasi tinjauan seperti yang saya bilang tadi di pembatasan masalah. Untuk lokasi tinjauan saya berada di kilometer 9 hingga 27, di mana dimulai dari Pasar Rebo hingga gerbang tol Citerep. Di sini ada bagan alir penelitian atau tahapan penelitian, di mana yang bagan alir pertama di kiri ini adalah bagan alir utama, di mana mulai identifikasi, studi literatur, dan pengumpulan data sekunder seperti LHR, geometri jalan, data tanah, CBR atau hasil uji material, dan lalu kita analisis datanya dan kita hitung menggunakan dua metode MDPJ dan Austrot. Dari kedua metode itu didapatkan ketebalan perkerasan, lalu kita analisis menggunakan program CANPEV dan didapatkan nilai tegangan regangan, dan kita lanjut analisis dengan persamaan Aspal Institute dari tegangan regangan itu dan didapatkan hasil dan kesimpulan. Dan yang di tengah ini bagian alir untuk perkerasan lentur MDPJ, di mana sama seperti yang utama pengumpulan data. Awalnya menentukan umur rencana, di mana biasanya di MDPJ itu perkerasan lentur adalah 20 tahun umur rencananya, lalu ada analisis beban lalu lintas, dan setelah dapat CSA5 nanti menentukan desain struktur perkerasan. Selanjutnya ada bagian alir Austrot, sama seperti awalnya pengumpulan data sekunder, terus menentukan umur rencana sama seperti MDPJ, Austrot 20 tahun juga untuk perkerasan lentur, lalu dilanjutkan analisis desain lalu lintas hingga mendapatkan desa dan menentukan desain struktur perkerasan. Selanjutnya setelah mendapatkan tebal perkerasan dari kedua metode tersebut, selanjutnya akan dianalisis dengan program CANPEV, di mana pengumpulan data yang digunakan dimasukkan dalam input layer NIP adalah input menu untuk perkerasan lentur.
Selanjutnya didapat menjalankan subprogram Ken Layer, lalu didapatkan output tegangan dan regangan. Setelah didapatkan tegangan dan regangan dari pengumpulan data analisis CANPEF, baru kita masukkan ke persamaan metode Aspal Institute, di mana analisis kerusakan retak alur, retak lelah, deformasi permanen, dan kita analisis sisa umur layar. Berikut jadwal pelaksanaan penelitian saya, di mana diawali dengan studi literatur dan pada Maret minggu kedua ada seminar proposal dan Mei minggu keempat ada sidang pertama. Berikut adalah literatur dan jurnal referensi yang saya gunakan sebagai landasan penelitian saya. Demikian presentasi proposal penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Federico sudah menyampaikan apa namanya, presentasi untuk proposalnya. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bu Mukhrisya atau Pak Zainal untuk memberikan masukan atau tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh Federico ini. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bu Lisha dulu deh. Saya dulu sebentar kalau begitu. Oke, Lolo ya. Jadi ini kamu mau memodifikasi. Iya, Bu. Berarti kan udah existing, udah ada nih jalannya gitu kan. Iya, Bu. Terus kamu modifikasi pakai si Austrod sama si Kenpev. Iya, Bu. Betul? Betul, Bu. Terus ini kamu kemarin magang di sono. Iya, Ibu. Nah, Betul. dari data magang itu apa aja yang kamu udah dapetin? Untuk sementara ini sudah didapatkan data lalu lintas tahun 2025, data historis untuk yang realisasi perkerasan yang direkonstruksi, yang belum hanya mutu material untuk memasukkan pada Canvas, Bu. Oke. Nah, pertama di latar belakang. Latar belakang itu setidaknya kamu munculin data kualitatifnya, ada angka-angkanya yang bisa nguatin penelitian ini gitu. Kenapa sih kok penting banget dilakukan penelitian tentang struktur ini? Apa tadi modifikasi struktur di lokasi ini segala macam kayak gitu dari data yang udah kamu punya. Jadi dimention angka-angkanya tadi ya. Baik, Bu. Terus ke nih buka itu deh, kamu tolong buka laporannya biar saya nggak juga buka tutup. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Di nah oke, udah muncul ya. Nah, Iya, Bu. saya tuh sebenarnya kalau judul boleh nggak sih dikasih studi kasus gitu, lokasinya di mana? Kan mau kamu mau di Tol Jagorawi KM 9 sampai 27 ya? Iya, Bu. Benar. Nah, nanti coba pikirkan dijelasin di judulnya kalau lokasinya itu di Tol Jagorawi gitu, di KM 9 sampai 27. Terus tadi ya munculin data LHR, tumbuhan lalu lintas sama kendaraan beratnya udah ada. Persentase kendaraan berat ini kan sama kayak Tasya sama kayak Raihan tadi. Untuk presentasi kendaraan berat sudah ada, Bu, palingan sesuai dari golongan kendaraan tap in, tap on, tap out dari gerbang tol, Bu. Angkanya berarti ya data. Ada, Bu. Nah, itu juga dimunculin juga ya. Baik, Ibu. Terus kondisinya di sono itu ada kerusakan. Iya, Bu, ada kerusakan. Kamu pas magang ngecek kerusakannya juga, Ngecek, Ibu. terus udah dianalisis berapa persen segala macam kerusakannya apa. Untuk kerusakannya di analisis persenannya tidak ada sih, Bu. Karena biasanya kalau di company jasa marga toll road maintenance itu hanya yang penting udah ada temuan kerusakan dikerjakan, tidak ada apa sih, Bu, rekapannya gitu sih, Bu.
Berarti tidak terdokumentasi ya? Iya, palingan ada terdokumentasi data historis aja Bu, yang misalkan pekerjaan rehabilitasi yang mayor kayak SFO dan rekonstruksi itu aja sih Bu. Kalau kerusakan kayak patching biasa tidak ada ini Bu, rekapannya. Oke, ya masalah juga sih. Kan intinya kerusakan itu yang menguatkan kamu mau memodifikasi gitu kan. Iya Ibu. Terus abis itu kalau sudah ketemu nih pakai perkerasan dengan hitungan kamu yang baru, nantinya gimana? Kamu sampaikan ke mereka atau apa? Ah, baik Ibu. Tadi kan kita awalnya udah yang direkonstruksi oleh konsultan MDPJ 2024. Nah, di situ kita uh, analis apa membandingkan dengan perhitungan saya yang metode Austrot 2024 ya Bu. Mm-mm. Sebenarnya uh, seperti yang saya tadi bilang, untuk manfaat penelitian ini tidak memberikan ke sono juga sih Bu. Maksudnya tidak memberikan informasi kalau Austrot ini kuat, hanya sebatas pengetahuan aja Bu. Oke. Tapi kalau mereka sendiri pakai metode apa kemarin? Kalau Dapat nggak? Mm-mm. di sono biasanya kan manual desain perkerasan MDPJ 2024. Oke. Nah, itu coba di mention juga di laporan kamu sudah termention belum? Kan kamu mau bandingin si Austrod sama MDPJ nih. Berarti Iya Bu. setidaknya kamu harus tahu dulu nih si existingnya itu pakai apa, diceritain. Sudah di-mention Bu di Udah, laporannya. di laporan udah ada. Oke. Terus ke rumusan, coba ke rumusan. Bagaimana menganalisis, berarti existing ya ini ya. Iya, Mengetahui existing, tapi pakai metode Austrod gitu iya kan. Bu, iya benar. Oke. Terus yang kedua itu ngebandingin Ah, eh, ngebandingin Austrod sama si MDPJ. iya, sesuai analisis Canvas Bu hasilnya. Jalan hasil perhitungan konsultan. Hasil perhitungan konsultan tuh pakai MDPJ. Terus habis itu Iya, mau kamu hitung lagi pakai Austro. Terus habis itu kamu pakai Kinpev kayak gitu. iya Bu, benar sekali. Terus ketiga sisa umur. Nah sisa umur ini gimana kamu cara ngitungnya? Baik Bu, saya jelaskan untuk sisa umur kan nanti pada Canvas itu didapatkan nilai tegangan regangan ya Bu. Mm-mm. Lalu nanti pas dapat di nilai tegangan dan regangan, nanti dimasukkan persamaan metode Aspal Institute. Bentar ya Bu, saya tunjukkan. Nah, baik. Untuk Aspal Institute nanti, di mana rumus sisa umur layan ini ada RL 100 dan kurung 1 NP per N1,5, di mana nanti NP ini adalah nilai CSA5 atau nilai data lalu lintas yang perhitungan, dan N1,25 1,5 ini adalah nilai N NF dari ND atau NF dari retak Bu. Jadi nanti untuk N1,5 itu nanti didapatkan dari rumus ini dulu ataupun rumus ini. Jadi nanti dibagi, didapatkan berapa persen pada umur rencana 20 tahun. Seperti itu. Oke. Kalau yang perencanaan mereka sebenarnya umurnya berapa sih ini? Karena manual Tahu nggak? di manual desain perkerasan MDPJ 2024 untuk rekonstruksi perkerasan lentur 20 tahun Bu. Jadi mereka rencananya 20 tahun. Iya Bu. Kenyataannya ya nggak kayak Kenyataannya biasa nih. kenyataannya enggak sih Bu, biasanya setahun 2 tahun bisa udah Ya. rusak. Nah, itu dia. Berarti nanti kalau kira-kira nih, Iya Bu. habis kamu hitung pakai Austro sama Kenpev, itu muncul angkanya itu lebih tua atau lebih muda daripada si perencanaan BDPJ? Udah tahu belum? Secara Kalau secara hipotesis. hipotesis, dari melihat dari penelitian sebelumnya kakak tingkat atau Hmm. jurnal-jurnal, biasanya lebih kuat itu di Austrot Bu daripada di MDPJ. Tetapi kalau di Austrot itu sebenarnya untuk material lokalnya kurang mumpuni di Indonesia ini Bu, makanya pengaruh juga Bu itu.
Iya, makanya itu dia. Tadi kan juga rata-rata sebenarnya juga pakai Austrod kan. Sedangkan kalau kearifan lokal atau MDPJ yang sesuai sama kondisi di Indonesia dan bahan materialnya sesuai sama Indonesia ya MDPJ gitu. Iya, Bu. Cuman nggak apa-apa juga kamu meneliti hal ini. Tapi nanti tetap di latar belakang dan segala macem di laporan kamu tuh kamu kuatin. Kenapa sih kok masih penting juga menghitung dengan metode yang lain gitu. Baik, Ibu. Terus, nah di sekarang soal Kenpev. Kan Kenpev itu nge-input modulus elastisitas. Iya, Ibu. Ada datanya, angkanya, Ah, Poisson ratio, tebal seperti lapisan sama tadi beban yang roda. saya bilang, Ibu, untuk data modulus elastisitas atau mutu material itu sebenarnya di MDPJ itu sudah ada, Bu. Tetapi karena biar real di lapangan atau yang sudah ada di lapangan, saya sedang meminta pada konsultan di lapangan sih, Bu, Jadi dalam nanti mau pengajuan. diversusin atau mau digimanain? Di Yang dipakai yang di mana akhirnya? ujung-ujungnya dua-duanya mutu material sama, Bu. Mungkin nanti di ketebalannya yang beda sih, Bu. Karena saya ngambil mutu materialnya yang ada di lapangan sudah direkonstruksi aja sih, Bu. Hmm, yang beda tadi apa? Tebalnya ya? Ya mungkin tebalnya, Bu. Nah, komposisi beda ketebalannya ini tergantung apa? Sebenarnya juga ada salah ada yang benar ya, Bu. Misalkan kenapa di ketebalannya itu sebenarnya kan kalau kita rekonstruksi kan ikutin data existing ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, itu mungkin nanti pas perhitungan Austrod mungkin juga ngikutin ketebalan data sampingnya atau existingnya sih, Bu. Tapi ada Tapi semua ya data-datanya itu ya? ada, Bu, untuk datanya existingnya ada data ketebalannya, mutu materialnya, material yang dipakainya. Hmm. Soalnya itu ya yang bakal kamu olah dan kamu pakai kan itu semuanya kan. Kamu pakai Iya, data sekunder doang nggak ini ya? iya, Bu, data sekunder semuanya. Terus kamu udah munculin analisis sensitivitas nggak? Pakai analisis sensitivitas atau tidak? Tidak, Ibu. Hanya analisis kerusakan saja hingga umur layar. Ya, berarti di batasan nanti dimunculin ya, nggak ngitung soal analisis sensitivitas. Padahal sebenarnya dari data-data yang kamu pakai itu muncul juga, bisa juga dibuat endingnya, conclusionnya itu sensitivitasnya itu gimana. Kalau modulus atlasnya berapa, akhirnya dia gimana, perubahan CBR kayak gitu tuh sebenarnya bisa. Tapi kalau emang kamu nggak mau ya nggak apa-apa juga. Baik, Ibu, nanti saya munculkan di batasan matahari. Nah, terus, oh iya titiknya udah detail belum ya? Lokasi coba cek lokasi di bab 3. Lokasi ini, Bu. KM segitu, terus coba ke bawah lagi ngasih tahu lokasi doang udah. Nah, harusnya ada juga ngapain kok di lokasi itu, kenapa kok penting di lokasi itu dibuat penelitian dan segala macem jelasin. Ah, baik, Ibu. Terus di diagram alir, coba diagram alir. Ya, Mana? Oke. Analisis data udah. Jadi habis analisis data kamu ngitung MDPJ terus ngitung Austrod. ya, Ibu. Ini MDPJ ini kamu ngitung kembali atau data dari konsultan? Baik, Ibu. Sebelumnya saya hanya mendapatkan ketebalan di data konsultan ya, Bu. Mm-mm. Karena di CanPrev itu harus memasukkan nilai CSA5 atau data beban lalu lintas. Jadi saya hanya menghitung data lalu lintas saja, Bu. Tapi tetap tebalnya tetap nanti dimasukin ke CanPrev, tetap yang direkonstruksi, Bu, sesuai konsultan. Karena saya tidak dapat untuk perhitungan data lalu lintas bebannya, Bu. Kamu nggak dapet data lalu lintas beban? Iya, Bu. Maksudnya data hitungan dia yang CSA5 buat menentukan struktur itu. Tapi kalau Berarti Iya, tapi kalau tebalnya dapat saya. Karena konsultan tidak memberikan, saya tidak tahu.
Oke, berarti kamu ngitung kembali ya ini ya? Iya, jatuhnya ngitung kembali. Hitung lagi kan berarti Iya, kamu. Cuman dari data mereka kamu hitung lagi si MDPJ, terus kamu juga ngitung lagi si Ostrod gitu kan. iya, Ibu. Terus habis itu dari hasilnya kamu analisis pakai CANPEV. Iya, benar, Bu. Dari CANPEV ini terus dapatlah kerusakannya. Lelah, alur, deformasi. Ini nanti kerusakannya akan kamu jabarinnya gimana? Prosentase atau apa? Eh, Mungkin kita presentasi, Bu. Misalkan pada tahun kedua, eh, pada retak lelah itu mampu berapa persen itu perkerasan buat menahan beban, Bu. Misalkan pada umur tahun ke-20, akhir umur rencana, apakah minus persennya ataupun tidak, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Berarti habis dianalisis kerusakan, prosentase yang lelah berapa, alur berapa, deformation berapa, terus kamu umurnya akhirnya berapa gitu kan? Iya, Bu. Benar. Itu. Iya, Bu. Oke. Nah, kondisinya kemarin kan datanya sekunder nih. Apakah saat magang kamu juga memang udah ngelihat kondisi aslinya di lapangan? Sehingga kan biasanya kan bisa aja nih kita seuzon nih, oh mereka cuma ngasal doang nih ngasih datanya. Ah, Tuh, gimana untuk memvalidasi itu? Izin jawab, Bu. Saya waktu magang juga kan kebagian juga untuk merekapitulasi temuan atau kerusakan dari BPJT ya, Bu. Emang di lapangan emang seperti itu juga, Bu. Maksudnya walaupun udah direhabilitasi seminggu 2 minggu bisa kerusakan. Walaupun direkonstruksi juga kerusakan, Bu. Saya juga melihat langsung dan saya juga yang mapping lapangan langsung, Bu, kerusakan itu. Oke. Padahal ceritanya udah dihitung kan sebelumnya, tapi Iya, Bu. kerusakannya tetap ada aja ya. Iya, Bu. Benar. Nggak sesuai berarti kan. Oke, terus ke ini dah, ke rekomendasi terbaik. Nanti rekomendasi terbaiknya itu berupa apa memang yang kamu kasih? Untuk rekomendasi terbaik sih, Bu, sebenarnya untuk hanya sebagai ilmu pengetahuan penelitian perencanaan tebal perkerasan sih, Bu. Pada metode Austra 2024 ini kan sebenarnya kalau dicari di jurnal belum banyak diteliti ya, Bu. Hmm. Mungkin sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya aja sih rekomendasi terbaik dan didapatkan untuk jalan tol Jagorawi ini lebih baik gimana untuk rekonstruksi sesuai existing, Bu. Mungkin itu rekomendasi terbaiknya. Ini kan kalau di rumusan kan kamu bagaimana menentukan rekomendasi terbaik desain perkerasan lentur Oh, berdasarkan analisis CANPEV dari dua metode. Dua metode tuh berarti si Austo sama si manual. oh iya, Berarti Bu. ada dua nanti rekomendasinya. Iya, Bu. Untuk rekomendasi terbaiknya itu maksud saya, yang pertama kan tadi udah dianalisis dari kerusakan ya, Bu. Mungkin nanti diberikan grafik di mana umur rencana yang paling kuat uh, setelah udah diproyeksiin hingga 20 tahun di mana kedua metode tersebut yang bisa kuat menahan beban lalu lintas pada jalan tol Jagorawi, Bu. Mungkin itu nanti rekomendasi terbaiknya, Bu. Berarti rekomendasinya itu baiknya tuh pakai metode apa gitu? Iya, Atau mungkin itu. bukan baiknya tuh jalannya tuh diginiin loh, biar umurnya lebih panjang enggak? Bukan, Bu. Hanya merekomendasi terbaik mana metode yang dipakai sesuai beban lalu lintas aktual di lapangan aja sih. Hmm, oke. Baik, saya sementara itu dulu deh. Mungkin mau memancing dan menggelitik Pak Zainal dan Pak Nuzul. Pertanyaan yang lain saya Ya, kembalikan. baik, terima kasih Bu Lisya. Silakan Pak Zainal untuk menambahkan. Oke, baik. Ah, ini kasusnya sama ya. Jadi hanya apa data sekunder ya. Siapa? Iya, Pak. Ya, Federico ya. Tolong ininya di share screen-nya di inikan aja dulu. Oke. Nah, judulnya kamu kan ini. Tadi sudah digali juga sama Bu ini, Bu Lisha ya. Modifikasi. Nah, sebenarnya kalau modifikasi itu kan
dari kondisi existing kamu mau modif ya. Sebenarnya kamu tahu nggak struktur perkerasan yang existingnya bagaimana? Baik Bapak, untuk struktur, maksudnya ketebalan struktur perkerasan existing ya Pak? Ya apapun, Oh iya, ketebalannya, jenis-jenisnya, Ah, lapisannya, udah baik. tahu? Udah tahu Pak, udah dapat datanya dan sudah tahu. Ada gambar? Ada Pak. Bisa di-share nggak? Baik Pak, sebentar ya Pak. Oke. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, coba agak diperjelas yang perkerasannya. Itu existingnya. Oke. Jadi di situ ada perkerasan. Sebentar. Itu maksudnya perkerasan existing apa itu? Ah, Baik Pak, yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan ke Bu Lisa. Jadi di jalan tol itu kan sebenarnya modifikasi itu tidak bisa sesuai aturan ya Pak. Jadi ketebalannya juga harus mengikuti existing sampingnya Pak. Karena di jalan tol juga rekonnya juga hanya sebatas palingan nggak lebih dari 100 meter sih Pak. Maksudnya ini mengikuti ketebalan dari existing Pak. Ini sampingnya existing. Sebentar. Sebentar. Justru saya mau mau mendalami yang maksud kamu mau modifikasi apanya ya? Ah, Baik Bapak, sebelumnya kan pada di lapangan itu sudah terjadi rekonstruksi dengan metode MDPJ 2024 ya Pak. Di mana berarti saya melakukan penyesuaian atau perubahan desain struktur perkerasan menggunakan metode Ostra 2004 sehingga diperoleh struktur mana yang lebih optimal pada data lalu lintas aktual di lapangan ya Pak. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Jangan terlalu panjang. Saya pelan-pelan. Siap Bapak. Yang gambar ini adalah gambar existing atau gambar gini-gini. Sebenarnya kondisinya di situ ya, yang ada itu ya apa namanya eh ada suatu jalan itu udah ada perkerasannya atau gini. Ini gambar gambar struktur perkerasan yang existing atau bagaimana? Baik Bapak, ini struktur perkerasan existing yang udah direkonstruksi dengan PJ70 Pak. Oke, jadi udah direkonstruksi oleh konsultan. Iya Bapak. Sudah dilaksanakan ininya. Sudah Bapak, udah ada data historisnya juga untuk Ah, rekonstruksi. Sudah ada Bapak. Sudah sudah ada, ada rekonstruksinya. ya sudah Artinya sudah jadi itu. sudah Pak. Nah, sekarang tujuan kamu sebenarnya cuma mau gitu kan, bagaimana kalau saya hitung dengan yang, nah, menggunakan metode Ausroth, begitu. Iya Pak. Oke. Jadi kamu menghitung ulang istilahnya. Iya Bapak. Ya, kan menghitung ulang. Sebenarnya udah dihitung kan, udah ada desain. Nah, ini adalah desain rekonstruksi. Nah, sekarang yang kamu mau modifikasi dari tebal perkerasannya atau apanya nih? Dari konstruksi ini apanya? Nah, mungkin saya modifikasi dari mutu materialnya sih Pak, dan tebal Contoh perkerasan. konkret aja dari yang 4 lapisan ini kan ada top subgrade, oke. Perkerasannya itu mulai dari agregat kelas A, AC base, kemudian AC wearing course, dan base course itu. Nah, itu mana sebenarnya? Pertama, apakah ini materialnya mau kamu ganti? Ah, untuk material tidak sih Pak, karena saya berfokus pada aspal PJ70 sih Pak. Oke, berarti kan sama. Jadi material nggak berubah. Cuma kamu menghitung ulang dengan menggunakan metode Ausroth gitu. Iya Bapak. Jadi kamu konstruksinya tetap seperti ini ya. Iya Pak. Tinggal nanti dari metode Ausroth itu akan diketahui ya apakah ketebalannya sama atau enggak begitu. Benar Bapak. Oke. Sekarang
Saya coba lihat tujuan penelitian kamu. Kalau saya udah kamu udah menjelaskan seperti itu. Sebenarnya tujuan kamu itu apa sih? Nah, tujuannya yang satu ya. Nah, coba sekarang share itu. Baru sekarang share ininya. Oke. Sekali lagi, menganalisis desain. Desain itu bukannya menganalisis. Ya. Kalau desain ya mendesain. Nah, jadi kamu mendesain ulang. Nah, itu maksudnya mendesain ulang tuh. Ya. Iya, Pak. Gitu. Karena kan sudah didesain, bukannya sesuatu yang baru. Karena apalagi kamu bahan-bahannya sama, ya. Gitu. Kecuali kalau kamu bahannya kamu mau bedain lagi gitu kan ya. Gitu. Jadi itu mendesain ulang sebenarnya perkesan lentur. Nah, ya, menggunakan metode Ausroad 2024. Nah, sekarang dalam mendesain ulang tersebut, ya kan, kamu menggunakan data LHR ya. Iya, Pak. Kamu tadi saya dengar udah dapat data dari masing-masing remnya ya. Ada in rem dan out remnya ya. Iya, Bapak, benar. Sepanjang dari Jagorawi ruas Jagorawi tersebut ada berapa Gerbang in tol. rem dan out rem? Untuk pada penelitian saya terdapat satu interchange, Pak. Dan untuk gerbang tol terdapat kurang lebih ada 13, Pak. 14 gerbang Nah, tol. oke. Nah, sekarang dari data-data itu berarti kamu dapat dari ada 13 data dari setiap gerbang tol. Iya, Pak, dapat. Data LHR, data lalu lintas, benar? Benar, Pak. Sesuai data transaksi gerbang tol aja, Pak. Ya, benar. Yang mau saya tanyakan adalah yang kamu gunakan nanti dari sekian banyak data tersebut, data gerbang tol yang mana yang kamu mau gunakan Baik, Bapak. untuk menghitung perkerasannya atau bagaimana? Kamu Seperti cara seperti yang sebelumnya saya juga udah banyak uh, maksudnya udah banyak asistensi kepada Bu Eva untuk data data lalu lintas yang saya pakai adalah data LHR LHR tahunan dari 13 tol itu, Pak. Nah, jadi dilihat di bulan mana yang paling tinggi dan itu dipakai untuk dijumlahkan, iya dijumlahkan, Pak. Bukan dijumlahkan, iya, Pak. dijumlahkan, benar Uh, dijumlahkan? iya, Bapak. Coba kamu pikirin lagi, benar nggak dijumlahkan? Maksud saya jadi pada LHR jadi gerbang tol itu nanti Ini setiap saya bulan. ini dulu. Saya lebih spesifik lagi bertanyanya dulu Ya, sebentar. Pak. Yang kamu gunakan yang in rem atau yang out rem datanya? Datanya yang gerbang tol aja, Pak. Iya, gerbang tol Kan yang masuk atau jadi yang keluar? gini, Bapak. Jadi Coba gimana di jelasin. Jagorawi kan sistem tolnya terbuka ya, Pak. Jadi biasanya kan Iya. misalkan dari Bogor ke arah Jakarta berarti biasanya kita itu terbuka berarti tidak tap in, Pak. Sedangkan kalau yang dari Jakarta ke Bogor itu tap in di awal. Mungkin gitu, Pak. Jadi nggak ada yang dari Nah, rem in rem out. sekarang gini dulu. Nih biar saya ngajak kamu untuk berpikir lebih dalam lagi, ya. Apa, Pak? Yang mau kamu hitung itu perkerasan yang arah Jakarta Bogor atau yang arah Bogor Jakarta? Dua-duanya, Bapak. Oke, kalau dua-duanya sekarang saya tanya dulu. Kalau dari arah Jakarta ke Bogor, nah ini kan lebih sulit lagi nih karena sistemnya terbuka ya. Sekarang kan sistemnya terbuka, dia itu hanya keluar. Iya, Iya, Pak. di setiap gerbang tol itu transaksinya hanya keluar ya kan? Iya, Iya. Bapak.
Iya, Berarti kamu datanya tiap gerbang itu cuma ada data yang keluar. Iya benar. iya benar Bapak. Nah, dari data yang keluar itu, kamu kan mau menghitung LHR. Iya. Nah, ada dari 13 itu. Diapakan tuh? Yang keluar itu kamu jumlahkan atau gimana? Tadi kan kamu bilang ada jumlahkan. Baik, dari yang tadi 13 itu Pak, kita bagi lagi Mm-mm. dengan hari di bulan itu Pak. Iya, oke. Baru nanti Terus, dijumlahkan sesuai golongan Pak. Golongan satu. sebentar. Iya Pak. Sekarang kamu menjumlahkan yang keluar. Iya. Pad- Padahal, padahal yang kamu mau hitung kan perkerasan itu. Untuk menghitung perkerasan kan lalu lintas yang melalui jalan tol itu. Kok kamu hitung LHR yang keluar? Ayo, coba pikirin. Benar nggak? Benar Itu, nggak? Itu dulu. ntar Kalau dulu Pak. kamu itu salah menghitung LHR-nya, perkerasannya juga akan salah. Ayo, gimana kamu menghitung? Kan kamu mau memperoleh data LHR yang melalui ruas jalan Jakarta Bogor kan? Iya Ya, Pak. ini satu arah dulu. Sedangkan data kamu adalah data yang keluar LHR-nya. Benar nggak? Benar Pak. Nah, gimana kamu untuk mengetahui berapa jumlah yang justru yang melalui jalan itu? Kalau kamu jumlahkan yang keluar ya salah banget itu. Dia kan keluar, berarti nggak melalui atau gimana coba? Kemudian dijumlahkan padahal dia itu kan melaluinya. Nah, jadi kan kalau ada 13 berarti kan ada 14 segmen. Ya, jadi antar gerbang itu saya anggap segmen. Ya kan? Kalau kamu jumlahkan, ya kan, setiap gerbang itu berarti kan semuanya itu padahal semuanya kan nggak melalui semua segmen. Nah, itu kayaknya kamu belum berpikir ke sana tuh. Benar nggak? Baik Bapak. Benar Pak. Tapi di pembatasan masa itu saya eh, menyatakan mengasumsi kalau rem in sama dengan rem out. Jadi yang Benar, kalau itu nggak jadi masalah. Tapi ya, pertanyaannya adalah, coba kamu pikirkan, jangan sampai kamu menghitung LHR itu salah ya, iya gitu. Bapak. Itu kalau kamu jawab yang seperti tadi itu salah, ya, Siap gitu. Jadi Bapak. ini kan lagi, ya, coba difikirkan baik-baik, ya, bahwa kamu kan menghitung perkerasan itu berdasarkan LHR yang lewat, dan itu kan per segmen beda-beda. Iya Ya kan, Bapak. LHR per segmen itu beda-beda, bener nggak? Benar Pak. Karena kan ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, justru nah sekarang pertanyaan berikutnya yang lebih dalam lagi, ya, kamu LHR yang melalui segmen mana yang kamu mau ambil? Kan gitu. Bukannya dijumlahkan semua segmen dijumlahkan, ya kamu pasti akan tebal. Eh, jadi harusnya gitu menghitung perkerasan itu adalah sebenarnya menghitung perkerasan per segmen. Nah, makanya LHR-nya itu LHR yang melalui per segmen, ya, gitu. Iya Bapak. Nah, coba itu dipikirkan lagi. Kemudian yang berikutnya lagi, kamu dapat data CBR. Iya Udah Pak. dapat belum? Sudah dapat Pak. Udah dapat data CBR. Sudah dapat Pak. Ada berapa data? Ada berapa titik dari data CBR? Eh, yang saya rekap udah dapat 25 titik sih Pak. Karena setiap Ada 25 titik. karena setiap rekonstruksi kan ada pekerjaan di CP ya Pak. Nah, di situ saya dapat salinannya Pak. Sudah dapat Pak. Nah, itu 25 itu sepanjang dari Jakarta sampai Bogor. Iya, Tersebar. dari yang lokasi tinjauan saja Pak. Dari 9 sampai Nah, sekarang 27. yang kamu tinjau yang mana sebenarnya? Yang saya tinjau yang tadi Pak, dari kilometer 9 sampai 27 Pak. Oh, mana dia? Di batasan mana? Sebentar Pak, saya lihat. Kilometer 9 sampai 27 kan 20 kilo tuh. Iya Pak.
Kilometer 9 itu apa gerbang apa? Ah, sebenarnya di kilometer 9 itu tidak ada gerbang Pak. Di kilometer 10 nanti ada Cibubur. Di sini ada masuk dari interchange apa Jor Pak, atau Jor yang HK. Dan di sini ada interchange Cimanggis Cibitung Pak. Yang tadi saya bilang. Oh, jadi harusnya di itu dong. Kilometer 9 dalam kurung interchange apa? Kamu itu batasannya dari interchange apa? Jor. Taman Mini ya? Taman Mini di Oh, kilometer 4 interchange Pak. Jor sampai Iya. interchange Sampai sampai Cimanggis interchange. Cibitung. Oh, Cimanggis Cibitung. Oh, nah di situ. Nah, berarti kamu udah punya data CBR di situ kan? Iya Pak, dari 9 sampai 27. 27-nya di Citerep Pak. Mohon maaf. Kenapa? Tadi di tengah-tengah lokasi tinjauan ada interchange Cimanggis Cibitung, tetapi lokasi tinjauan saya sampai di Citerep, gerbang tol Citerep maksudnya. Nah, berarti kan di situ kalau saya lihat dari lokasi itu kan ada berapa interchange dan ada berapa gerbang. Gerbang tadi yang saya sebutkan, saya hitung udah 13, tapi interchange-nya itu ada satu Ya, Pak di tengah. makanya kan. Nah, itu apa? Jadi 13 itu hanya di kilometer 9 sampai 27 kan? Iya Pak. Ya, oke. Nah, jadi ini ya, apa namanya? Nah, terus data CPR mau diapakan? Data CBR nanti buat menentukan itu Pak, tebal kekerasan itu. Bukan maksudnya Apa? dari data CPR itu, dari sekian data nilainya diapakan? Yang kamu ambil untuk perhitungan? Dihitung Pak, dijadiin persentil Pak, untuk mendapatkan persen semuanya. Oke, ya sudah. Ya kenapa? Di rumah. Baik. Nah, jadi itu yang penting adalah LHR-nya tadi ya. Coba kamu inikan ya, benar-benar dihitung yang benar ya. Baik, Gitu. Pak. Kemudian itu kamu mendesain perkerasan ya kan. Kemudian oke, yang lainnya kayaknya sudah di ini oleh Bu Muhlisa ya, masalah ininya apa namanya sisa umurnya ya segala macam ya. Itu. Nah, kemudian kamu membandingkan nanti dari hasil apa perhitungan kamu kemudian dengan yang gambar tadi, yang konsultan tadi. Iya, Pak. Gitu. Benar sekali, Pak. Ya sudah, oke. Dari saya sudah cukup. Siapa Pak? Bu Mulisa ya? Saya Pak. Oh, Pak Nuzul ya. Ya. Sorry Pak Nuzul ya. Terima kasih Terima kasih Pak Pak Nuzul. Renal sudah memberikan banyak masukan. Saya mungkin hanya tinggal sisa-sisanya aja Pak ya. Nggak banyak lah. Yang pertama ini mau nanya nih. Iya, Ini Pak. kan Sodiko itu kan niatnya kan untuk modifikasi struktur kekerasan ya. Siapa? Iya, Pak. Ya itu ya. Nah, untuk hal ini kita kan berhadapan dengan kekerasan lentur ya. Iya, Pak. Sedangkan yang tadi sempat saya baca sekilas itu bahwa kita akan performance grade 70 gitu kan ya. Iya, 70 Pak. kan. Nah, dalam hal ini untuk struktur kekerasannya itu apakah hanya lapis permukaannya aja atau termasuk lapis-lapisan di bawahnya yang dimodifikasi? Baik, Bapak. Sebenarnya di rekomendasi teknik rekomtek dari Bina Marga 2018 itu direkomendasi untuk lapis atas dan lapis fondasi atas. Maksudnya dari ACWC dan ACBC. Ya, ya. Oh, berarti bukan hanya PG70-nya ya, termasuk lapisan fondasi atasnya ya, Iya, maksudnya yang dimodifikasi ya. PG70 dipakai 2 lapisan di atas itu, Pak. Oke, oke. Itu apa namanya yang pertama ya. Terus kemudian, nah tadi yang terkait dengan data ini nih, data LHR ya. Iya, Pak. Nah mungkin ini buat diskusi juga dengan Pak Zainal dan yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya Jagorawi itu kan ada apa namanya banyak segmen ya, 13 gerbang tol ya. Iya, Pak. Dan apa namanya, kalau misalnya dari arah Jakarta misalnya, mungkin ada yang keluar di Cibubur, ada yang keluar di Sentul, ada yang keluar di Bogor gitu kan.
Nah ini eh dalam hal ini untuk apa namanya perencanaan perkerasannya, desain perkerasannya, ini mau ambil yang mana nih Pak? Apakah per segmen yang paling tinggi? Kalau dijumlahkan kan nggak mungkin ya. Apakah per segmen yang paling tinggi atau gimana? Atau harus masing-masing segmen nih untuk Nah, perencanaannya? Kayaknya ribet deh kalau gitu. baik Pak. Nah ini gue mungkin Pak Zainal atau Bu Eva atau Bu Lisa deh. Nah, Yuk, saya jawab ya. ya saya. Baik Pak. Sebelumnya kan saya juga udah banyak asistensi ke Bu Eva ya Pak. Jadi karena ini sistem, Pak Nuzul, ini Ya 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 Pak. Ya nggak apa biar biar Pak Fediko dulu deh. Nuzul, Ya ya. iya iya. Jadi Pak Nuzul kan Hmm. pada intinya Hmm. ngitung perkerasan itu berdasarkan LHR yang lewat ya Betul, kan. betul Pak. Nah, yang repotnya di jalan tol itu LHR yang lewat itu kan per segmen berbeda ya. Nah, kalau memang kita mengasumsikan bahwa yang in yang in dan yang masuk di masing-masing segmen itu. Nah, itu apalagi sistem terbuka. Nah, itu sebenarnya lebih lebih agak lebih ini lagi gitu kan. Nah, monggo ya gimana diasumsikan, tapi yang pasti ya tadi itu yang saya tanyakan gitu kan gimana supaya kita memperoleh LHR yang memang bukannya diasumsikan bahwa semuanya lewat dari dari sekian 13 segmen itu dijumlahkan, Ya enggak, itu betul betul. adalah hanya yang lewat Ya per segmen. Intinya sih itu. Nah, justru yang saya ingin tanyakan di sistem, kalau sistem tertutup masih mending kita bisa ya tadi ya dikurangkan ini di ini itu bisa lah pakai Excel atau bisa ini. Nah, kalau sistem terbuka kita kan cuma hanya ada yang yang keluar ya gitu. Nah, sedangkan yang masuknya sendiri itu tidak ada. Nah, itu mulai diputusin dulu yang dari yang kita asumsikan itu sebagai apa namanya jarak yang kita teliti itu ya kan. Makanya kan tadi saya bilang gitu kan, itu tiap arah berbeda itu analisisnya untuk analisis LHR-nya gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya saya mau tahu dari Verdico ini gitu kan, bagaimana untuk memperoleh nilai LHR per segmen itu yang representatif lah istilahnya. Nah, mungkin Bu Eva bisa kasih ini ya silakan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Loh, kayaknya kita ada agak sedikit miskom, tapi saya juga mau konfirmasi juga nih. Waktu itu kan kamu melihat eh, segmen yang paling sesuai sama persentasenya yang acuan kamu, gitu kan ya? iya Bu. Benar. Nah, nah itu kan di pengertian saya berarti kamu ngambilnya cuma segmen itu aja, gitu nggak? Ah, Sebenarnya tidak sih Bu, karena Gimana? yang Ibu bilang kan misalkan mengambil dari salah satu GT atau segmen itu, Heeh. nanti ternyata di situ kan tebalnya sangat tebal Bu, tetapi tidak ekonomis untuk yang uh, apa LHR yang lewat dikit, maksudnya tidak ekonomis sesuai teknis Bu. Kalau salah satu gerbang tol, kalau kata Ibu sih gitu. Jadi mungkin gini ya, kita itu waktu itu kan pertama kita ngambil lokasi di mana persentasenya kira-kira sejenis sejenis sama acuan itu ya. Sehingga kita bisa menentukan persentase kendaraan untuk menentukan LHR, VDF-nya. Nah, terus kemudian eh, kita ambil segmen yang paling berat gitu ya. Itu kayaknya kalau kita ngitung 13 itu emang kecuali kalau kamu dapat data jumlah kendaraan yang tapping pada awal. Dapat nggak? Uh, Jumlah kendaraan tapping pada awal, asumsi saya gitu. Jumlah kendaraan tapping pada gerbang awal, terus
itu yang kita anggap sebagai LHR secara keseluruhan. Kalau ada rem in dan rem out, itu kita anggap sama, sehingga kendaraan kita seolah-olah tetap dari awal sampai akhir. Nah, sekarang masalahnya, kamu bisa nggak mendapatkan data kendaraan masuk pada gerbang awal? Itu nanti sebagai jumlah, gitu Ah, mungkin. baik, gini Bu, mungkin saya bisa jelaskan. Ah, untuk Jagorawi kan sistemnya terbuka ya Bu. Jadi kalau Hmm, untuk tapping awal itu sebenarnya tidak bisa dapat. Sedangkan dari Jakarta itu ke Bogor biasanya tapping awal ya Bu. Misalkan Ibu dari hmm, Cibubur mau ke Bogor biasanya tapping awal. Tapi kalau dari Bogor, hmm, dari Puncak ingin mau ke Sentul, biasanya tappingnya pas hmm. keluar Bu. Jadi kalau bisa, kalau dapat tapping awal palingan dari arah Jakarta ke Bogor Bu, satu jalur itu. Nah, eh, gini, kayaknya kamu ngitung yang punya data tapping awal aja, gitu ya. Karena gini, misalnya beda ya, eh, beda berat kosongnya arah gitu ya. Tapi dalam kenyataannya kan kita nggak pernah lihat bahwa tebal jalan tol itu atau tebal jalan beda Berbeda. setiap arah Ya, gitu. ya, Jadi kalau saya ini di depan Bapak Ibu evaluator supaya nanti kita punya kesepahaman yang sama di sidang. Jadi kamu ambil yang bisa dapat tapping awal. Kalau itu Jakarta Bogor ya udah itu aja gitu ya. Itu nanti sebagai perwakilan untuk kedua arah gitu ya. Eh, Pasti memang ada kerugian gitu ya kalau misalnya tadi berat kosongnya si DD itu nggak sama. Mudah-mudahan DD itu sama pagi sore sehingga kita nggak rugi gitu ya. Nah, lalu kemudian karena itu banyak rem in dan rem out, kita mengasumsikan bahwa kendaraan yang keluar sama dengan kendaraan yang masuk pada perjalanan tersebut. Sehingga ketika kita punya data pada gerbang awal, itulah data kita sampai ke ujung nanti. Boleh nggak Bapak Ibu kita mengasumsikan seperti itu? ya. Eh, ya, saya setuju Bu. Jadi memang untuk satu ruas jalan itu kan nggak akan belang belentong ya. Artinya semua itu seragam Ya, gitu kan ya pasti ya. ya, Dan juga baik arah, walaupun itu dua arah dan ada dua jalur ya, itu kan umumnya itu kan seragam lah. Dianggap komposisi kendaraan itu seragam ya. Mungkin arah Jakarta atau arah ke Bogor itu dianggap sama. Dan saya juga setuju kalau misalnya diambil yang terbesar. Nah, terkait dengan apa namanya, apakah diambil dari tapping awal atau tapping akhir, itu kan mungkin ini kita mungkin bisa bisa apa ya, kalau punya data lah, kira-kira antara yang keluar atau masuk tuh kalau masih imbang itu kan dianggapnya sama ya dengan di awal gitu Bu, gitu nggak Bu? ya. Seandainya Jadi, ada data ya, banding. Hmm. jadi gini, kalau Bogor Jakarta kan tappingnya di akhir. Gitu ya. Ya, Nah, itu tidak mewakili karena mungkin kendaraan yang keluar ke rem in rem outnya itu ya kendaraan yang keluar itu banyak sehingga misalnya dia masuknya 1.000 sampai di ujung ngetap di akhir itu mungkin cuma 500 gitu loh Pak Nuzul. Kalau ya, saya ya, lebih setuju ya, dia yang tapping awal awal. gitu. Berarti yang dari Tapping arah awal Jakarta itu ya? jadi tapping awal itu kita asumsikan itulah dia beban LHR sepanjang jalan itu dengan apa Oke, oke. mengasumsikan bahwa Ya, jumlah kendaraan yang keluar pada rem out dan kendaraan yang masuk pada rem in itu sama. Jadi intinya bahwa kendaraanmu itu nggak berubah jumlahnya. oke, oke. Seperti Ya, itu nggak? Karena kalau nggak ya, dilakukan pendekatan setiap betul. Ribet sih segmen memang. itu nanti beda-beda tebelnya Ya, ya betul. gitu. Jadi gini, mungkin kalau usaha saya ya buat Verdiko ya. Jadi terkait dengan hal ini perlu disclaimer lah. Artinya perlu dijelaskan di awal gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengambil data LHR-nya. LHR yang kita ambil ya menurut asumsi Verdiko seperti apa gitu. Tadi penjelasan Ibu Eva kan bisa digunakan kan. Nah itu harus dijelaskan tuh. Jangan tiba-tiba ambil LHR yang mana kayak gitu. Jadi perlu Iya, ada penjelasan yang yang agak detail ya terkait dengan angka mana yang diambil nih karena kita punya data banyak ya. Kalau dijumlahkan semua itu nggak mungkin lah. Kalau diambil yang tapping awal atau tapping akhir itu kan perlu penjelasan. Jadi saran saya iya, supaya pembaca itu bisa paham bagaimana alur perhitungannya dan angka aman yang diambil ya disampaikan seperti itu dengan asumsi atau dengan kondisi yang apa namanya yang mendukung gitulah.
Artinya dianggap bahwa tapping awal itu sebagai data masuk dan dianggap itu adalah lalu lintas terbesar ya. Karena yang kita ketahui di sepanjang Jagorawi itu nggak banyak kan Bu ya keluar masuk itu ya. Jadi artinya bisa diasumsikan bahwa yang keluar itu akan sama dengan yang masuk. Sehingga kalau kita ambil nilai di awal itu udah bisa mewakili sebagai volume terbesar gitu ya. Itu saya rasa lebih lebih ini ya, lebih mudah lah. Dan saya yakin konsultan pun juga nggak akan ribet-ribet ngitung ini kan kalau kita lihat ininya. Ya gitu ya Fediko Iya, ya. Baik, Pak. Terima Nah, kasih a- masukannya, Pak. a- ya. atau mungkin buat buat Eh, perbandingan ya, mungkin bisa lihat hitungannya konsultan ya. Mereka tuh ngambil angka yang mana gitu. Kan mereka pasti ada dasarnya kan ngambil nggak angka. bakalan dikasih sedetail itu Pak Nuzul. Fediko dapat kan ininya Eh, Dia data untuk ininya. dapat tebelnya doang, Eh, Pak. Untuk hitungan Oh, sebenarnya doang. dapat tebal. tidak dapat, Pak. Tapi saya Oh juga gitu. saya melihat perhitungan konsultan di apa di Boci, Pak. Dia juga melihat dari tapping awal aja sih, Pak. Habis itu dihitung biasa. Ya, Seperti ya, itu, ya Pak. nggak apa, nggak apa. Hmm. Ah, ya itu. Ya, jadi itu Tapi di ini ya disampaikan alasannya ya, Iya, sampaikan Pak. ya alasannya di ya. Ya, pembatasan masalah dimasukkan juga gitu ya. Baik, Di Pak. bab ya, 3 juga ditaruh. Itu mungkin ya Pak Zainal dan Bu Muhlisya ya. ya, Jadi ya. Biar lebih simpel Bu supaya ya. nanti si Lolo kerjanya berdasarkan itu sampai ke belakang gitu kan lo ya. Hmm, Iya, hmm, Bu. Ya, Oke, ya. silakan Mungkin Pak saya Nuzul. ya selanjutnya. Ya. Terus apa namanya untuk perhitungan ini ya, apalah istilahnya vehicle damage factor gitu kan ya. Itu kan yang dihitung kan golongan 5B ke atas ya. Iya, Pak. Benar. Golongan 5B ke atas yang menurut Bina Marga gitu kan. Iya, Pak. Nah, sedangkan data Jasa Marga golongan 1 itu kan ada bisnya nih yang masuk 5B nih. Nah, Iya, ini Pak. gimana nih? Lo Eh, ininya gimana nih Baik, Pak. antisipasinya? Sebelumnya tadi yang sesuai kenapa antisipasinya, tadi kan saya di pembatasan masalah saya bilang saya menghitung presentasi golongan itu sesuai penelitian Prana 2025, di mana di situ ada WIM Jur 2025. Nah, kenapa saya apa? Jadi nanti LHR tahunan saya dibagi dengan LHR Jor, Pak. Nanti didapatkan koefisien, baru nanti dibagi ke persentase golongan, Pak. Kemungkinan sih seperti itu. Oke. Jadi itu udah ini ya, udah lengkap ya Iya, termasuk yang si udah lengkap, bis Pak. ya, Iya, udah termasuk bisnya ya. ya, karena sesuai Ya, WIM ya, aja, ya, Pak. ya, Dihitung ya, semua. ya, karena emang beda di situ ya. Terus ini mau nanya nih, untuk si perencanaan konsultan itu untuk pekerjaan apa itu? Apa rehab atau rekon atau apa tuh? Maaf, Pak, untuk penelitian saya rekonstruksi, Pak, dari tanah dasar. Bukan. Nggak yang ini, yang Oh, kamu dapat data ini dari konsultan itu apa tuh? eh, Perencanaan apa? perencanaan rekonstruksi, Pak. Rekonstruksi, oke. Iya, Berarti kan datanya masih belum terlalu lama ya. belum, Pak. Bukan 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 desain awal kan? Bukan, Pak. Bukan ya, rekonnya. Oke, oke, oke. Terus ya, oke sih. Oh ya, terus data geometri ini untuk apa nih? Terkait Data dengan geometri itu perkerasan. Hmm. seperti ini, Pak. Berapa lajur di itu kan nanti ada pembagian koefisien DD sama DL ya, Pak. Oh, itunya. Itu aja sih, Oke, Pak. oke, oke. Itu aja ya. Iya, Jadi ini semuanya data sekunder ya, data iya, Pak, sekunder sekunder. semua. Terus kemudian ya tadi ya untuk yang tujuan mungkin diperbaiki ya, jadi desain ulang aja ya kalau gitu ya, Iya, menggunakan Pak. abstrak. Terus kinerja struktur, sama layan, ya. Nah, paling ini karena kita akan menghitung apa ya esal mungkin ya. Ini Iya, kan Pak. agak sensitif itu jumlah kendaraan per jenisnya itu ya. Iya, Itu nanti yang akan sensitif terkait dengan hasil perhitungan ininya kan, esalnya kan. Jadi terkait dengan tadi asumsi perbandingan antara kendaraan kendaraan yang ringan, berat, terus per jenis kendaraan sesuai dengan apa tadi bahasan masalah tadi ya, referensi tadi, ya itu bisa disampaikan sih. Oke. baik. Nah, kemudian yang nomor 4 nih, rekomendasi dengan kinerja terkuat nih. Nah, terkuat itu apakah hanya kuatnya aja, nggak nggak ada apa termurahnya gitu, kuat tapi murah gitu. Enggak, Pak. Untuk terkuatnya itu indikatornya tadi yang analisis kerusakan, Pak. Maksudnya terkuat dari umur layarnya mungkin, Pak. Maksudnya dari metode mana yang umur Bentar, layarnya. kalau terkuat kan bukan, ah, nah gini,
apa namanya, nanti kita hitung kan ya, seumur segala macam gitu kan. Iya, Pak. Jadi rekomendasi dengan kinerja terkuat, artinya bukannya dari awal tuh kita udah usulkan menggunakan PG 70, terus rekomendasinya di bagian mananya nih ceritanya nih, Eh, rencananya? rekomendasi di desain perkerasan aja sih, Pak. Karena dua-duanya juga nanti dimasukkan material PG 70, Pak. Nah, artinya untuk rekomendasi ini per lapisnya itu dijabarkan gitu, Iya, Pak. jenisnya apa, tebalnya berapa, seperti itu Iya, Pak. gitu. Kalau kalau terkuat berarti paling tebal nggak sih? Belum. Berarti paling tebal nggak? Kalau terkuat, eh, belum tentu juga sih Pak, karena saya pernah lihat Hmm, penelitian di jurnal, ada yang MDP, iya yang MDP-nya tipis daripada dibanding Asto tuh, Astonya tebal, MDP-nya bisa ini Pak, terkuat dari umur layan gitu sih Pak, saya pernah baca. Oke. Nah, itu ya, apa pernyataan itu atau kesimpulan itu kamu sampaikan juga ya. Artinya kita juga perlu perlu sampaikan ya di dalam ininya bahwa yang terkuat itu belum tentu yang tertebal ya, Iya Pak, gitu ya. iya Ya, Pak, disampaikan seperti itu ya, iya Pak, berdasarkan betul. referensi dari jurnal-jurnal atau apa gitu. Nanti yang kamu akan rekomendasikan sebagai rekomendasi yang paling baik itu belum belum tentu dia yang paling tebal gitu kan. Iya Pak, Gitu. Cuman dalam hal ini mungkin sebagai apa namanya, sebagai bagian dari saran ya. Jadi nanti untuk kontraktor kan sebenarnya nggak terlalu peduli kuat atau enggaknya kan, yang penting murah gitu kan, iya murah Pak, sesuai spek gitu kan ya. Nah itu jadi mungkin bisa tambahkan terkait dengan untuk apa namanya, biaya ya, biaya baik biaya materialnya ataupun biaya pelaksanaannya gitu, untuk bagian saran lah nanti. oh iya Ya. Pak, saran Jadi untuk saya nggak pelaksana. nggak nggak minta kamu untuk hitung juga biaya ya, cuman dalam hal ini eh, apa namanya, untuk aplikasi lapangannya itu kan pasti ujung-ujungnya duit lah, ujungnya Iya Pak, pasti kan ditentukan dari harga kan, dari nilai biaya kan. Jadi itu disampaikan juga di bagian saran. siap Pak, Oke, makasih. mungkin dari saya cukup. Bapak dan Ibu ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, ini udah lewat 8 menit. Dari saya cukup Mas Cukup Nuzul. ya? Ya, Saya lagi, siapa? ya, oke, makasih. Oke, ya terima kasih Pak. Bu Mulisya, ada mau lagi yang nambah? Saya udah cukup, Pak. Oke, baik. Baik, mungkin kalau saya cukup, kita cukupkan sampai di sini. Eh, Kepada Lolo, selamat berjuang ya. Nanti untuk masukan-masukan yang disampaikan oleh Pak Zainal, Bu Lisya, ataupun saya nanti tolong diakomodir. Insya Allah kita ketemu lagi di ruang sidang ya. Dan Bu Eva, sabar ya Bu ya. Ini positif loh Bu, sabarnya Bu. Ya kan Ya, namanya bimbing orang harus sabar. Tapi saya ya, apresiasi ke Lolo ya, apa namanya, dalam hal ini bisa menjawab, bisa mempertahankan beberapa asumsi awalnya ya. Mudah-mudahan nanti di saat sidang juga bisa lebih baik lagi ya, Amin Pak. Pak Lolo ya. Oke, baik, mungkin kita akhiri sampai sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semua masukan dan apa tanggapannya dari Pak Zainal dan Bu Lisya. Terima kasih juga Bu Eva sudah memberikan kami kesempatan untuk mendalami apa yang disampaikan oleh Lolo. Dan kepada Lolo, saya harapkan bisa terus berjuang, terus semangat sampai bisa ketemu di sidang satu ya. Oke, Siap. mungkin terima kasih semuanya. Sekali lagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam. kami kembalikan ke Wabarakatuh. pembimbing. Silakan, Bu. Ya, tinggal kita tutup. Terima kasih semuanya. Lolo masukannya dicatat, catat. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nanti Oke, kita Ada satu bertemu lagi ya, Bu lagi ya? jam untuk 1 Mas ya. Aceh udah Masuk mau lagi Satu lagi duluan ya. punya, ya. Ada satu. punya Bu. Halo, Mama. Baru selesai. Kenapa? Baru selesai. Kenapa ditelepon lagi? Udah selesai.
Kenapa, Mah? Kalau belum selesai. Tadi barusan lagi penutupan mau telepon. Kenapa? Itu gimana, nak? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Mak. Iya. Kenapa Kalau emang? lancar, alhamdulillah. Apa, Mak? Kenapa emang? Ya, ini cuma nanya doang. Lancar apa enggak? Selamat ya. Tinggal lanjut ke skripsi ya, Mak. Makasih. Iya. Yang penting, Mak. Enggak kayak temanmu disuruh ganti apa-apa gitu. Alhamdulillah.